Halo, perkenalkan nama saya Nadia Jayanti Situmorang. Di sini saya akan membahas mengenai feminisme postkolonial untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Kritis. Apa itu feminisme postkolonial? Feminisme postkolonial adalah teori atau gerakan yang mengintegrasikan nasionalisme, postkolonialisme, dan feminisme dalam satu analisis untuk memahami bagaimana kolonialisme dan neokolonialisme mempengaruhi kehidupan perempuan. Gerakan ini menekankan pada kompleksitas hubungan antara penindasan gender, ras, kelas, dan budaya, serta pengaruhnya terhadap perempuan di negara-negara bekas jajahan. Feminisme postkolonial mencari cara untuk mengartikulasikan dan menegosiasikan identitas perempuan dalam kondisi yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial serta dominasi Barat. Perbedaan feminisme postkolonial dengan feminisme Barat terletak pada pendekatan dan prioritasnya. Feminisme Barat pada dasarnya tumbuh dari pengalaman dan perjuangan perempuan di Eropa dan Amerika Utara dan cenderung mengutamakan isu-isu yang relevan dengan mereka seperti kesetaraan, upah, dan hak reproduksi. Namun, dalam proses ini, variasi pengalaman perempuan dari konteks sosial budaya yang berbeda sering kali tidak diakui atau disederhanakan. Feminisme postkolonial hadir membedakan prinsipnya dengan menolak gagasan bahwa ada pengalaman universal yang dapat mewakili semua perempuan. Pendekatan ini menolak pemikiran homogen dan eurosentris yang cenderung mengabaikan perempuan dari negara-negara bekas jajahan dan berbagai perbedaan budaya dan sejarah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Feminisme postkolonial berusaha memahami bagaimana penjajahan dan patriarki dalam konteks lokal mempengaruhi kehidupan perempuan dan menuntut pertimbangan lebih luas atas pertanyaan siapa yang bersuara dan siapa yang didengar dalam diskursus feminisme. Feminisme postkolonial meminta beberapa bentuk pertanggungjawaban dari feminisme barat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan atas diversitas. Feminisme postkolonial meminta feminisme barat untuk mengakui keanekaragaman dan spesifitas pengalaman perempuan berdasarkan ras, kelas, kebudayaan, dan sejarah kolonial. Ini termasuk mengakui bahwa perempuan di berbagai bagian dunia menghadapi tantangan yang berbeda dan bahwa solusi yang diterapkan di satu konteks mungkin tidak cocok atau tidak bisa diterapkan di konteks yang lain. Yang kedua yaitu pelurusan historis. Feminisme postkolonial menuntut perhatian lebih besar pada sejarah kolonial untuk memahami dampaknya terhadap perempuan di negara-negara bekas jajahan. Mereka meminta feminisme barat untuk mengakui sejarah penindasan dan eksploitasi dan bagaimana hal ini telah membentuk kondisi saat ini yang dihadapi oleh perempuan di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, deurosentrisasi. Meminta feminisme barat untuk mengevaluasi ulang asumsi-asumsi eurosentris yang mendasari banyak teori dan prakteknya. Ini melibatkan pergeseran dari pemikiran bahwa pengalaman perempuan barat sebagai normatif dan memasukkan perspektif yang lebih inklusif. Yang keempat, solidaritas transnasional. Mendorong pembentukan solidaritas transnasional yang berbasis pada penghargaan atas perbedaan dan pengalaman bersama perempuan dari seluruh dunia. Feminisme barat diminta untuk mendengarkan dan bekerja sama dengan feminis dari negara-negara bekas koloni secara sejajar, bukan sebagai penyelamat. Yang kelima, reorientasi epistemologis. Feminisme postkolonial menantang feminisme barat untuk merenungkan dan mengubah cara pandang mereka tentang pengetahuan dan siapa yang diberi kekuatan untuk mendefinisikan realitas perempuan. Studi kasus feminisme postkolonial seringkali menyoroti bagaimana wanita di negara-negara postkolonial merespon dan menavigasi struktur kekuasaan yang dipengaruhi baik oleh warisan kolonial maupun patriarki lokal. Salah satu contoh dari studi kasus dalam feminisme postkolonial adalah analisis Chandra Talpadev Mohanty terhadap konstruksi perempuan dunia ketiga dalam literatur feminis barat dalam karyanya Under Western Eyes, Feminist Scholarships and Colonial Discourse. Mohanty menyoroti bagaimana perempuan di negara-negara berkembang seringkali digambarkan secara monolitik sebagai pasif
tertindas dan membutuhkan penyelamatan oleh feminis barat. Ia mengkritik pendekatan ini karena tidak memperhitungkan kompleksitas dan keanekaragaman pengalaman mereka, yang dipengaruhi oleh kelas, etnisitas, ras, dan faktor-faktor konstekstual lainnya. Sebagai studi kasus, Mohanty mengambil contoh dari cara feminisme barat menggambarkan perempuan dunia ketiga dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan perlawanan politik. Ia berargumen bahwa tanpa pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosiohistoris dan budaya lokal, upaya-upaya feminisme barat cenderung menegaskan kembali kekuasaan kolonial dengan menyederhanakan dan mengasimilasikan pengalaman perempuan dunia ketiga ke dalam narasi barat itu sendiri, yang dapat meminggirkan suara perempuan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa hadirnya feminisme postkolonial tidak hanya sekedar menjadi tanggapan atau adendum terhadap feminisme barat, tetapi merupakan intervensi yang mendalam untuk mengubah tatanan pemahaman dan praktik feminisme secara global. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.